on 2 tahun yang lalu. Di saat Regan mengatakan ingin datang kembali ke Bali untuk menemui Aileen dan juga Prince, Regan benar-benar datang ke rumah Aileen dan saat malam hari, tepatnya tengah malam ketika Aileen dan Prince sudah tertidur pulas. "Cepat, buka pintunya. Apa bos yakin? Bagaimana kalau Nona Aileen terbangun dan melihat bos berada di rumahnya?" ujar Leo. "Sudah, tidak usah memikirkan hal itu. Buka saja pintunya." Ceklek. Pintu rumah itu pun terbuka. "Sekarang kamu bisa pergi dan kembalikan kuncinya." "Tapi bos, kamu ingin membantah?" "Tidak bos, baiklah, ini kuncinya bos, saya permisi dulu." Setelah menyerahkan kuncinya, Leo pun langsung berlalu pergi meninggalkan rumah Aileen. Regan langsung melangkahkan kakinya dan masuk ke dalam rumah Aileen dan tak lupa ia juga menutup dan juga mengunci pintu kembali. Ia menghela nafas beratnya saat melihat kondisi dalam rumah Aileen yang ternyata sangat kecil. Bahkan jika dibandingkan dengan dapur di mansionnya, jauh lebih besar dapur di mansion. Regan menatap sebuah pintu yang ia yakini ada Aileen di dalamnya. Namun nyali Regan yang menciut itu membuat ia tak berani menemui Aileen. Langkahnya pun langsung membawa kakinya masuk ke dalam kamar di mana di depan pintu terdapat nama Prince Siko. Dengan sangat perlahan Regan masuk ke dalam kamar yang hanya sepeta itu. Hatinya terenyuh saat melihat sosok yang ia yakini sebagai putranya ternyata tidur damai yang sedang memeluk gulingnya. Kenapa Regan bisa sangat yakin jika Prince adalah putranya? Karena Regan melihat diri kecilnya itu memang benar-benar ada pada Prince. Bahkan setelah melihat foto-foto bayinya Prince, tetap terlihat mirip dengan Regan meskipun jika dibandingkan oleh Queen putrinya yang akan jauh lebih mirip dengan Regan. Tanpa ragu sedikit pun, Regan mengelus pelan kepala Prince. Tangannya bahkan membelai lembut pipi Prince. "Baby boy, Daddy di sini," ucap Regan dengan sangat pelan sambil menatap dalam wajah damai Prince. Regan juga sesekali mengecup dalam kening dan pipi Prince yang sedang tertidur itu. "Maafkan Daddy ya karena membiarkanmu hidup susah untuk sementara waktu. Dan semua ini akan segera berakhir sayang. Kamu akan hidup bahagia dan berkecukupan seperti Queen di sana. Tolong bersabarlah sedikit lagi ya baby, karena Daddy harus menyiapkan diri dan hati untuk kembali bertemu dan berbicara dengan Mami. Daddy paham Mami masih butuh waktu untuk semua ini. Tapi kamu tenang saja ya baby. Secepat mungkin Daddy akan menyelesaikan semua masalah ini agar kita bisa hidup bersama lagi, dan Daddy akan terus ada bersamamu nantinya." Tanpa sadar air matanya lolos begitu saja. Regan hanya tidak bisa membayangkan betapa susahnya Aileen dan juga Prince hidup dalam kondisi seperti ini. Sementara di sana, ia dan Queen hidup dengan sangat baik dan semua apa yang diinginkan dapat terpenuhi dengan cepat. Maafkan Daddy. Jangan marah pada Daddy ya baby. Daddy memang Daddy yang buruk untukmu. Semua ini memang karena kebodohan Daddy. Jika saja saat itu Daddy percaya dengan Mami, mungkin kita akan hidup bersama dan kamu tidak perlu merasakan hidup susah seperti ini. Sungguh, maafkan Daddy sayang. Maafkan Daddy." Regan benar-benar terisak sambil menggenggam tangan Prince. Rasa bersalah pada putranya tak kalah besar dengan rasa bersalahnya kepada Aileen. "Paman siapa ya?" tanya Prince terbangun karena merasa tidurnya terganggu. Dan ia menatap bingung ke arah Regan yang menangis di kamarnya saat ini. Regan mendongakkan kepalanya menatap Prince yang sedang kebingungan. Kedua mata Prince langsung berbinar saat melihat wajah jelas dari Regan. "Daddy, yeay, Daddy pulang. Prince harus kasih tahu Mami ini," ucap bocah laki-laki itu. Namun gerakan Prince langsung terhenti saat Regan menahan tubuh Prince yang hendak turun dari kasur. "Apa kamu mengenaliku?" Prince mengangguk cepat. Daddynya Prince kan?"
Hati Regan benar-benar bergetar mendengar anak laki-lakinya memanggil dirinya dengan sebutan Daddy. Regan pun memeluk tubuh kecil Prince yang langsung dibalas erat oleh Prince. Pandangan Regan jatuh kepada bingkai kecil yang berisi fotonya berada di atas nakas dekat kasur Prince, dan itu membuat Regan tak mampu menahan air matanya. Karena ternyata Aileen benar-benar mengenalkan dirinya kepada Prince secara tidak langsung. "Terima kasih," gumam Regan. Beberapa menit kemudian, Prince melepaskan pelukannya. Senyumannya yang semula merka di wajahnya mendadak hilang dan melihat bekas air mata Regan. "Kenapa Daddy menangis?" Regan menggeleng lemah dan berusaha tersenyum sambil mengusap sisa air matanya. "Daddy boleh tahu siapa namamu?" "Daddy tidak tahu namaku. Nama aku Prince Ziko Baga." "Boleh disebutin tidak ya? Nanti Mami akan marah." "Apa namamu ada Bagaskaranya?" Prince mengangguk polos dan Regan tersenyum lebar. "Maafkan Daddy ya sudah mengganggu tidurmu, baby. Lebih baik kamu tidur kembali. Mau Daddy bacakan buku cerita?" Prince menggelengkan kepalanya. Prince mau bobok dipeluk sama Daddy. "Baiklah, malam ini Prince akan bobok sama Daddy ya. Tapi Prince harus ingat satu. Jangan bilang sama Mami jika Daddy datang ke sini untuk menemui Prince ya. Dan jangan bilang ke Mami jika Prince bobok sama Daddy. Prince mau janjikan?" "Oke, Daddy." Prince tidak akan bilang sama Mami. Regan pun langsung menidurkan tubuhnya di atas kasur kecil milik Prince. Dengan senang hati, Regan memeluk tubuh mungil putranya dan tidak butuh waktu lama untuk membuat Prince kembali tertidur pulas. "Selamat tidur, Prince. Semoga tidurmu nyenyak malam ini," ucap Regan mengecup pucuk kepala Prince. Jangan heran kenapa Regan bisa masuk ke dalam meskipun kondisi pintunya terkunci. Jelas saja, Regan memiliki kunci duplikat yang sebelumnya ia telah menyuruh Leo untuk membuatkannya agar dia bisa melihat keduanya, meski hanya beberapa jam saja. Karena sebelum pagi sudah hadir, Regan sudah lebih dulu meninggalkan rumah Aileen itu dan langsung kembali ke Paris saat itu juga. Sekitar 2 bulan sekali memang Regan akan menyempatkan dirinya untuk datang kembali hanya untuk menemui Prince. Tidak hanya Prince saja, namun untuk menemui Aileen juga. Ya, katakanlah memang dirinya sangat merindukan Aileen saat ini. Namun Regan benar-benar masih takut jika ia harus masuk menemui Aileen dan Aileen melihatnya berada di dalam rumahnya. Mungkin hal itu akan membuat Regan akan semakin kesulitan untuk menemui putranya juga. Maka dari itu, Regan selalu mengatakan kepada Prince harus bisa menjaga, melindungi, dan tidak membuat Aileen bersedih sedikit pun. Setiap Regan menginap, ia pasti akan selalu berbicara hal yang sama kepada Prince, seperti sebelum-sebelumnya. Karena Regan tidak ingin Prince tiba-tiba lupa jika Regan melarangnya untuk memberitahu Aileen perihal kedatangannya, dan sejauh ini Regan masih bersyukur karena Prince memang anak yang pintar dan bisa diajak kerjasama untuk beberapa saat dengannya. Meskipun terkadang dia kekeh menanyakan alasannya kenapa kepada Regan. Karena memang Prince terbiasa mendapatkan sebuah alasan jika Aileen sedang melarang sesuatu kepada Prince. Tapi untung saja Regan sangat mudah untuk mengalihkan pembicaraan. Ditambah lagi kondisinya yang tengah malam membuat bocah laki-laki itu sudah setengah mengantuk. Dan akhirnya 1 tahun yang lalu Regan baru memberanikan diri untuk masuk ke dalam kamar Aileen setelah ia memastikan Prince sudah tertidur pulas. Dengan jantung yang berdebar kencang, Regan pun masuk diam-diam dan sangat hati-hati agar Aileen tidak sampai terbangun. Regan mematung sesaat saat berhasil melihat wajah Aileen yang sudah tertidur pulas. Tangannya perlahan mengusap lembut pipi Aileen. "Aku datang, sayang. Aku sudah berhasil menemukanmu. Apa kamu merindukanku?" ujar Regan dengan pelan. Regan menatap sendu wajah Aileen yang benar-benar sangat ia rindukan. "Aku tahu kesalahanku padamu begitu besar. Aku juga tahu luka yang aku tinggalkan di hatimu begitu dalam. Aku ingin mendapatkan kesempatan kedua darimu, Aileen. Tidak bisakah aku mendapatkan maaf darimu?
Maafkan aku, Aileen. Regan kembali membeku saat melihat Aileen bergerak mengganti posisi tidurnya. Sudah lama sekali rasanya tidak melihat wajahmu secara dekat seperti ini. Ketahuilah, aku merindukanmu. Tolong tetap jaga hatimu untukku. Ya, aku tahu jika aku terlihat sangat tidak tahu diri. Aku yang menghancurkan hatimu, tapi aku juga yang memintamu untuk menjaga hatimu untukku. Tidak masalah jika kamu menganggap aku tidak tahu diri, sayang. Tapi sayang, aku benar-benar masih mencintaimu. Aku benar-benar merutuki kebodohanku yang percaya dengan ucapan laki-laki itu. Sudahlah, aku tidak ingin lagi mengingat tentang dirinya. Yang aku inginkan hanya kamu dan Prince, Aileen. Aku hanya ingin mengatakan jika Queen putri kita sangat membutuhkan dirimu. Bantulah aku untuk mengurus dan juga mendidiknya. Bahkan setelah melihat Prince, aku merasa seperti gagal mendidik putriku sendiri. Regan pun kembali mengelus wajah Aileen yang tampak tak bergeming itu. Aku tidak bisa menahannya. Maafkan aku, sampai kapanpun itu akan tetap menjadi milikku. Regan benar-benar mengecup bibir Aileen. Melihat Aileen sedikit terganggu membuat Regan melepaskan ciumannya dan segera bersembunyi di bawah kasur. Tidak hanya itu, Regan melihat Aileen yang tampak tenang membuat ia semakin dalam menyalurkan rindunya melalui bibir mereka. Dan benar saja, tak lama kemudian Aileen memang langsung terbangun karena tidurnya merasa terganggu. Tangan Aileen menyentuh bibirnya yang terasa masih basah akibat ulah dari Regan. Kenapa mimpi itu terasa sangat nyata ya? Dan astaga, apakah aku mencium bibirku sendiri? Ini gila, kenapa aku harus bermimpi seperti itu? Aku jadi merindukan dirinya sekarang. Harusnya aku tidak perlu bangun agar aku bisa melanjutkan mimpiku. Tapi jika sudah seperti ini, sudahlah, lupakan saja Aileen. Jangan terus memikirkan seseorang yang tidak pernah memikirkanmu, ujar Aileen. Regan tentu saja mendengar setiap perkataan dari Aileen. Kamu tidak sedang bermimpi, sayang. Maafkan aku karena telah lancang mencium bibirmu. Aku tidak tahan dan aku juga sangat merindukan itu. Sungguh, aku selalu memikirkanmu setiap saat, Aileen. Bangun dan keluar dari kamar Aileen. Flashback on. Aileen terus saja mengusap punggung Prince yang baru saja tertidur pulas. Terkadang Aileen selalu berpikir kenapa Prince bisa mengatakan jika Regan selalu berkata apapun pada putranya. Aileen selalu bertanya-tanya tentang mimpi Prince terhadap Regan. Tetapi Prince akan selalu diam dan akan mengalihkan pembicaraan tentang hal itu. Meski terasa aneh, Aileen tetap tidak terlalu memusingkan akan hal itu. Ia hanya terus berpikir jika Regan selalu menghampiri Prince lewat mimpinya, sehingga putranya benar-benar dapat mengenali sosok dedinya dengan sangat baik. Maafkan Mami, baby. Di saat dedimu datang menemuimu, Mami malah membawamu untuk segera pulang, dan Mami hanya belum siap bertemu dengan dedimu lagi. Kamu pasti juga ingin bersama dedi, bukan? Mami benar-benar minta maaf ya Prince, maafkan Mami, baby. Namun tiba-tiba, tok tok tok. Aileen pun melihat jam dinding yang berada di kamar Prince. Aileen merasa heran karena melihat jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Namun dengan cepat, wanita itu langsung turun dari kasur saat ketukan pintu kamar semakin kencang. Iya, tunggu sebentar. Aileen memutar kunci rumahnya karena memang kondisi rumah itu sudah dikunci oleh Aileen sejak kepergian Pevita dan juga Helen tadi. Ceklek. Aileen membeku seketika saat melihat siapa yang datang ke rumahnya saat ini. Aku mohon, biarkan aku masuk. Queen sudah tidur pulas. Apa kamu tidak kasihan padanya? Jika aku harus berusaha mencari hotel di sekitar sini, tidurnya pasti tidak akan nyaman di dalam mobil sana selama perjalanan nanti, ujar Regan. Aileen seketika mematung melihat Regan dan Queen yang berada di dalam gendongan Regan bersambung.